Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah Mustafa Rasulillah Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamdan wa syukran lillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat ribu-ribu nikmat, dan khususnya pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu Allah, melanjutkan kajian rutinitas kita di Sabtu dan Ahad. Semoga Allah mengistiqamahkan hati kita dan kaki kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga ketaatan dalam mengikuti ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, serta ulama zaman. Alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, membahas sedikit daripada makna surah Abasa, lanjutan. Kalau tidak salah kemarin kita bahas sampai ayat 22 kemarin, sekarang 23. Baik. Mari sebelumnya mungkin kita waktu sejenak untuk membacakan suratul Fatihah kepada keluarganya Pak Guru, khususnya kepada bapaknya beliau Pak Prawiro Susino. La hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, pertemuan kemarin kita membahas sebagian daripada makna surah Abasa dari ayat 1 sampai ayat 23. Sebagian topik yang kita bahas kemarin terkait dengan bagaimana asbabun nuzul daripada surah Abasa itu sendiri. Dan kemudian kita melihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika keliru dalam pengucapan, keliru dalam bersikap, Allah sendiri yang langsung turun tangan untuk menegur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syukur.
Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kita tidak pernah ditegur? Kalau kita melihat dari seluruh lini kehidupan kita, sebenarnya kita setiap saat ditegur, Pak. Hanya saja kita nggak menyadari teguran Allah. Tanda-tanda teguran itu selalu datang kepada kita. Makanya Allah mengatakan selalu Iqra. Lihat tanda-tanda dan baca tanda kehidupan kita. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang salah, Allah sendiri yang menegur. Nah, kalau kita bukan tingkatannya Nabi, tapi sebenarnya kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksum ditegur, sedangkan kita ya setiap harinya sebenarnya ditegur, cuman kita yang nggak menyadari teguran Allah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya ditegur, ya karena Nabi seorang Nabi yang berhak menegur hanya Allah, dan kita kalau kita melihat tanda teguran kepada kita, kita lihat setiap jagung yang putih, setiap rambut putih, itu teguran, itu tanda. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegurannya istimewa. Apakah kita kurang istimewa? Tidak, Pak. Karena kita pun nggak sanggup untuk jadi nabi. Ujian paling berat itu kepada anbiya. Summal amsal. Kemudian para sahabatnya, kemudian di bawahnya orang-orang soleh. Makin soleh, makin tinggi tingkatan seseorang, dekatnya bersama Allah Subhanahu Wa Taala, makin tinggi ujiannya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang menerima ujian yang paling besar. Seandainya ujian itu kepada kita, tidak tentu. Tuntutan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga besar. Lah kita sholat malam masih kategori sunnah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan dan wajib atas Nabi untuk sholat malam. Jadi jangan sampai keluar statement, itu kan Nabi enak, kalau salah langsung ditegur. Sebenarnya kita juga selalu ditegur. Kemudian topik selanjutnya membicarakan tentang bagaimana manusia ini sombong. Cuman Allah tidak menyebutkan kata sombong di dalam surah ini. Saking Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengatakan bahwasannya manusia ini sombong, angkuh, akfar, dia mengingkari agama Allah, padahal lupa dari mana dia diciptakan. Min nutfah, dari setetes mani. Kemudian setelah Allah ciptakan, Allah berikan potensi, Allah berikan hidayah. Kemudian Allah tentukan takdirnya. Kemudian Allah tunjuk jalannya. Sebenarnya luar biasa Allah berikan nikmat kepada manusia ini. Kalau dihitung-hitung, apa yang harus disombongkan oleh manusia ini? Tidak ada kemampuan apapun oleh manusia. Sampai manusia mati pun saking Allah menghormati ciptaannya yang begitu indah ini, maha karya Allah. Ketika mati pun disuruh kubur oleh Allah. Tidak dibiarin begitu saja. Itu bukti Allah Subhanahu Wa Taala hormat, respect sama ciptaan yang begitu agung ini. Cuman kita terkadang nggak mengenal diri kita. Kalau orang yang sombong tak mengenal lagi dirinya. Summa amatahu fa'aqbarah. Seandainya ketika kemudian manusia itu wafat, mati, meninggal, kemudian disuruh kuburkan.
Seandainya Allah bisa, manusia mati ditelantarkan semuanya, tidak diambil pelajaran dari Qabil, anaknya Adam alaihi salam, menguburkan saudaranya Habil, mengambil ibrah dari burung gagak. Bayangkan kalau seandainya semua manusia ini ketika mati tidak dikubur, bagaimana jadinya? Istimewanya agama kita, orang mati disuruh kubur. Coba lihat agama lain. Ada yang dibakar, ada yang dilempar, ada yang dikremasi, digantungin tuh di pohon-pohon. Coba kita pertimbangkan, mana yang lebih mulia? Ketika manusia mati diselipkan ke perut bumi, tidak kelihatan oleh orang, apakah itu bukan bentuk suatu yang sangat mulia? Allah itu begitu sangat menghormati manusia ini. Tapi lihat coba agama lain, apa namanya, ada yang di daerah mana tuh, yang dikremasi kemudian diletakin di pohon-pohon, nanti setelah 2 tahun Toraja, apa istilahnya tuh? Setelah 2 tahun, 3 tahun, dia dibawa ke rumah, diletakin di meja makan, ntar dibalikin lagi. Masih dikasih pakaian, meskipun sudah jadi tengkorak. Gak mulia, gimana letak kemuliaan manusia ini? Itu istimewanya agama kita. Cuman ada, Allah kadang berikan tanda-tanda ketidakmuliaan itu terhadap seseorang yang mungkin Allah murka kepadanya. Salah satunya Abu Lahab. Abu Lahab ketika meninggal hanya kena timpuk saja. Beliau ingin mukul istrinya, ternyata ingin mukul budaknya, ternyata ditahan oleh istrinya. Itu kayunya, sabetannya kepental, kena kepalanya sendiri. Akhirnya dari situlah muncul penyakitnya Abu Lahab. Bernanah sampai Abu Lahab mati tidak ada yang tahu. Berbau busuk. Sudah berapa hari tidak ada yang tahu. Anaknya sendiri nggak tahu Abu Lahab mati. Akhirnya apa? Ketika dilihat sudah mati, tidak ada yang berani menguburkan. Sampai inisiatif daripada anaknya ambil batu, kemudian akhirnya dilemparin tuh sampai jasadnya ketutup dengan batu itu. Ya Allah, bagaimana mengenaskan. Summa idza syaa ansyarah. Kemudian ketika sudah mati, saat waktunya Allah bangkitkan. Cuman di sini menarik, Allah sebutkan idza syaa. Kalau Allah mau, Allah bangkitkan. Dengan kehendak Allah, Allah bangkitkan. Sekarang kalau kita lihat kelahiran, apakah kehendak Allah? Tapi bisakah kehendak manusia di sana melahirkan? Bisa jadi. Ada intervensi manusia membantu kelahiran, kemudian bisa ditentukan jadwalnya, bisa ya? Ini kadang mungkin kalau dilihat secara lahir ini sesar, mungkin harus hari sekian, bisa, masih bisa diprediksi manusia. Kematian masih bisa diprediksi, masih bisa. Dilihat tanda-tandanya, mungkin insya Allah di 2 hari 3 hari lagi mungkin sudah sekarang. Tapi lihat hari kebangkitan, bisa diprediksi? Tidak. Hanya hari kebangkitan, hari kiamat itu yang hanya dikatakan idza syaa, atas kehendak Allah tok dibangkitkan. Insyaallah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Maka jangan sesekali angkuh, kata Allah. Sebenarnya manusia ini ketika dibangkitkan pun belum selesai urusannya sama Allah. Apa yang diperintahkan pun belum semuanya ditunaikan. Tapi karena kemurahan Allah, akhirnya Allah tasamuh.
Allah kasih toleransi. Kalau dilihat manusia ini ketika diciptakan terus kemudian dia beribadah, tuntutan Allah kepada Allah, belum semua tertunaikan sebenarnya gitu. Cuman Allah kasih kelapangannya sudah, karena sifat Rahman Rahimnya Allah. Setelah itu kata Allah, falyanzuril insanu ila ta'amihi, manusia pulang ke rumah, coba lihat makanan yang kamu makan. Renungi sejenak, pulang ke rumah, lihat, ambil makanan, terus kemudian kita merenung. Sebelum makan, merenung sejenak. Lihat makanan yang dari apa yang kamu makan. Anna sababna al-ma'a sabba. Sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit dengan berlimpah. Summa syaqqaqna al-ardha syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Supaya ditanam tanaman. Fa ambatna fiha habba. Kemudian kami tumbuhkan padanya biji-bijian. Wa 'inaba wa qadba. Dan kemudian tumbuh daripada itu anggur-anggur, kemudian sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, zaitun. Kemudian pohon-pohon kurma, wa hadaiqa gulba, kemudian Allah berikan kebun-kebun itu rindang, wa fakihatan wa abba, buah-buahan dan rerumputan. Ini menarik ketika wa abba ini. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika tidak tahu tentang wa abba, kemudian beliau merenung berhari-hari, wa abba ini apa maknanya? Enggak familiar dengan orang Arab saat itu. Kalau di sini secara letterlek rerumputan. Kata Abu Bakar, Sayyidina Umar, tidak perlu pusing-pusing. Kalau kamu tidak tahu, ya sudah bilang saja tidak tahu. Tidak perlu memaksa diri untuk tahu. Kata Sayyidina Abu Bakar, yang penting, ini adalah seluruh kenikmatan yang Allah berikan. Itu yang penting. Nah, jadi ini jadi pelajaran bagi kiai, siapa saja pemangku agama. Seandainya ada daripada sir min asrarillah, rahasia Allah yang terkandung di dalam Al-Quran, kalau tidak tahu jangan memaksa diri untuk tahu. Jujur saja tidak tahu. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu disediakan untuk kesenangan dan hewan-hewan ternak. Ini dari ayat 23 sampai 32 membicarakan tentang semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia setelah diciptakan, diberikan makan. Karena dari makanan itu terbuat sumbernya daripada air yang Allah turunkan dari langit. Daripada itu, coba renungi, lihat makanan yang kita makan, yang dari itu kita tumbuh. Sebagian ulama tafsir juga mengatakan makanan itu adalah Al-Quran. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan petunjuk lewat Al-Quran ini, bagaimana manusia hidup? Maka yang membuat manusia ini akhirnya bisa tumbuh keimanannya, kalau makan yang disebut dengan secara makna zahir di dalam ayat ini mungkin untuk menumbuhkan jasmaninya manusia, sedangkan Al-Quran menumbuhkan iman di dalam kerohanian manusia. Seandainya Allah tidak berikan itu semua, apa jadinya manusia? Terus setelah Allah kasih semua itu, masih kita berlaku sombong. Tapi banyak sekali kalau kita lihat, baca cerita kisah-kisah umat Nabi terdahulu, bagaimana kaum Ad dengan congkak, dengan sombong karena diciptakan dengan tubuh yang ideal, gede-gede orang kaum Ad itu. Diciptakan diberikan karunia oleh Allah kekuatan yang luar biasa. Sehingga kalau kita lihat Iram di wilayah Yaman berbentang ke Oman, itu ada namanya negeri Iram yang dibangun oleh kaum Ad. Bangunannya tinggi-tinggi. Mustahil kalau kita pikir sekarang dengan apa mereka bangun itu. Eskavator belum ada. Tapi mereka bangun dengan tangan mereka sendiri, saking kuatnya mereka.
tapi begitu congkaknya luar biasa. Generasi Nabi, ya, beberapa generasi berlalu untuk mendakwahkan kaum ini. Nabi Hud dimulai pertama, dilanjutkan Nabi Soleh, dilanjutkan Nabi Syuaib. Akhirnya Allah tenggelamkan di masa Nabi Hud, Nabi Soleh. Masih juga bercongkak manusia, sombong juga. Istilahnya kalau kita kasih ibarat, ini manusia. Kalau seandainya kita katakan manusia, kita dikasih tiket untuk liburan ke luar negeri, mau nggak? Sebelum manusia lahir, seakan-akan Allah kasih tiket nih, kamu pergi ke luar negeri. Nanti sampai di sana saya bayarin semuanya. Saya tanggung tempat tinggal kamu, saya tanggung makan kamu hanya nikmati saja. Tapi hati-hati jangan sampai keluar batas. Ada peraturan yang harus kamu jalankan sesuai peraturan itu saja, kata Allah. Nih kita, makanya jangan ragu, Pak. Kita diberikan janji kehidupan di dalam dunia ini sudah Allah tanggung semuanya. Rezeki kita, tempat tinggal, teman hidup, semuanya sudah Allah janjikan, sudah Allah gariskan. Hanya 15% kata para ulama usaha kita, selebihnya semuanya intervensi. Tapi Allah juga lihat sejauh mana kita memaksimalkan 15% itu. Ini manusia, ibu yang melahirkan. Makanya Allah katakan summa sabila. Allah, ibu hamil ketika melahirkan itu kata para ilmuwan 15% usaha daripada ibu hamil itu dan usaha daripada dibantu oleh manusia. Selebihnya 85% Allah yang memberikan jalan itu jadi untuk keluar. Sebenarnya banyak kita lihat ibu-ibu yang lahir yang mungkin dadakan ya, di jalanan, di supermarket karena tidak sempat lagi ke rumah sakit. Itu Allah kasih jalan langsung. Siapa yang mengajarkan bayi itu memutar sendiri, memberikan jalan ruang keluar? 85% Allah yang jadi bidannya. Kemudian setelah Allah katakan demikian, sampai tibanya masa kebangkitan, Allah katakan fa idza ja'atis shakhah, maka apabila datang suara yang memekakkan. Shakhah itu memekakkan. Jadi sangkakala kedua kata para ulama, itu semua kuping manusia itu peka. Sangkakala pertama, di sana orang-orang mukmin yang baik-baik menurut zahir dan menurut catatan semuanya sudah meninggal. Makanya sangkakala kedua itu menyakitkan sampai peka orang-orang yang tidak beriman yang sisa dalam waliyadzubillah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saat itu manusia lari dari saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dari ibunya, dari bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi, dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, setiap orang saat itu mereka punya kesibukannya masing-masing. Kenapa mereka lari? Saat kata para ulama maknanya dua. Yang pertama, saat manusia ini ketika hari kebangkitan itu, yang pertama punya kesibukan, tidak mau diganggu oleh orang manapun. Yang kedua, mereka takut semua hak-haknya ditunaikan, dituntut. Ada bapak yang takut dituntut haknya oleh anaknya. Kenapa anakmu kamu gak ajarkan itu? Takut sih.
Ada anak yang takut dituntut haknya oleh bapaknya. Ada istri yang takut dituntut haknya oleh suaminya, begitu sebaliknya. Semuanya melepaskan diri masing-masing supaya tidak ada yang mengganggu. Sekarang nafsi-nafsi. Tapi luar biasanya Pak, nanti yang memberikan syafaat kepada kita bukan orang kerabat terdekat, bukan ibu, bukan ayah, yang punya potensi besar memberikan syafaat kepada kita. Nah, ini sahabat-sahabat kita Pak, orang yang pernah seperjuangan ibadah sama Allah. Karena kenapa? Gak punya kepentingan. Antara kita sama anak punya kepentingan, sama ibu punya kepentingan, dan saling ditanyakan dulu nih urusan hak-haknya sudah tertunaikan. Kalau kita sama sahabat tidak punya, tidak ada kaitan apa-apa. Dan itu terkecuali sahabat itu memang ada kaitannya, ada hutang piutang yang belum selesai. Tapi selebihnya, kalau seandainya dua orang yang saling mencintai karena Allah, nanti salah satu mendapatkan nauman. Salah satu orang-orang yang mendapatkan nauman di jalan Allah itu al-mutahabbani fillah, yang saling mencintai karena Allah. Maka jangan pernah lupa sama sahabatnya yang pernah ibadah bareng. Ya, mudah-mudahan kalau bapak-bapak sekalian nanti sudah dahulu di surga, jangan lupa manggil saya, sebutkan nama saya. Kalau bapak-bapak melihat saya tidak ada di surga saat itu, bilang ya Allah, saya pernah sama-sama ibadah sama beliau. Kemudian Allah katakan, dhahikatum mustabah, wujuhu yawma idzin musfirah. Saat hari kebangkitan itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Dhahikatun mustabsyirah, mereka tertawa. Mustabsyirah, mereka gembira. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Pada hari itu juga ada wajah yang sebaliknya, hitam muram, serem lihatnya. Tarhaquha qatara 'alaiha tarhaqun. Di atas wajahnya itu seakan-akan ada tutupan. Qatarah, dan juga ya, seperti orang yang kesusahan sekali. Wajah orang di dunia kalau seandainya susah kelihatan gak Pak? Kelihatan ya? Raut wajah itu gak bisa bohong Pak. Kelihatan? Kelihatan. Nanti di hari akhirat itu bukan hanya kelihatan, tapi wajah itu saking muramnya hangus Pak, menghitam sendiri, ketakutan sekali. Kalau para ulama mufassir itu menggambarkan seakan-akan seperti ada awan hitam redup, tidak ada cahaya sama sekali yang memberikan cahaya kepada mukanya. Siapa mereka? Ulaika humul kafaratul fajarah. Ketika Allah menyebutkan kata ulaika, mereka itu menunjukkan kata jauh atau dekat? Kalau saya katakan itu jauh, mereka orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Kafarah, humul kafarah, mereka disebut dengan orang-orang kafir. Wal fajarah, dan juga mereka orang yang durhaka. Kata kafarah dalam Al-Quran tidak pernah sempit maknanya terhadap orang-orang yang ingkar kepada agama Allah. Tapi kata kufur dalam Al-Quran itu lebih umum. Bisa jadi kufur dalam Al-Quran itu menunjukkan kepada orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Termasuk kita? Termasuk. Jadi Al-Quran tidak pernah menggambarkan kata kufur kepada orang non-muslim, tidak pernah. Tapi kepada orang-orang yang
bisa jadi bersyahadat muslim, tapi secara bahasa Al-Quran, bukan secara hukum. Secara hukum mungkin yang dikatakan kafir kita sebut kafir non muslim yang tidak bersyahadat. Tapi secara bahasa Al-Quran mengatakan kufur itu kepada orang-orang yang tidak berbuat baik, tidak memenuhi perintah Allah, masih melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bermaksiat, itu kufur. Dan juga fajar. Kata fajar itu kapan kita ketemu, Pak? Waktu subuh ya. Makanya dia disebut dengan fajar kadzib. Ada. Sebelum datangnya fajar shadiq, fajar kadzib. Fajar kadzib biasanya azan pertama, fajar shadiq baru azan subuh. Fajar kadzib ini disebut dengan fajar kadzib, itu melambangkan bahwasannya orang-orang ketika disebut dengan fajar itu adalah sesuatu yang membelah gelapnya malam, itu fajar. Jadi ketika disebutkan dengan fajar, itu orang-orang yang membelah-belah dan merobek-robek agama Allah dan ajaran Allah, itu fajar. Cuman bahasa kita sebut dengan durhaka, lebih tepatnya fajar. Daripada ayat ini, surah Abasa sangat besar topiknya, membahas tentang orang-orang yang sombong. Daripada teguran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di sana ada sikap Nabi yang menurut Allah ada sedikit kesombongan, yang tidak mau melihat kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Makanya dipanggil oleh Allah Abasa, yang bermuka masam, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kita kemarin sudah bahas ini. Saking akhlaknya Nabi agung itu, di posisinya Nabi saat itu sudah Allah tegur. Mungkin kalau kita nggak ditegur sama Allah, ini biasa aja nih, karena manusia awam biasa. Tapi kalau Nabi sedikit salah langsung ditegur sama Allah. Maka topik besarnya adalah manusia ini harus melihat jati dirinya, dari mana dia diciptakan. Nah ini cocok mungkin relate dengan resolusi kita tahun depan, tahun yang baru sekarang ini ya. Lihat diri kita, dan kemudian setelah kita mengakui seluruh dosa yang kita punya, kesalahan yang kita punya, mari perbaiki di tahun depan. Orang-orang yang sombong jauh daripada rahmat Allah. Saya sudah pernah cerita tentang bagaimana kaum Raja Namrud. Ceritanya, Raja Namrud bersama Nabiullah Ibrahim pernah pada suatu ketika berdebat dengan Nabiullah Ibrahim. Idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud. Raja Namrud ini raja yang begitu agung. Kalau kita lihat agungnya Fir'aun, dia hanya menguasai kota Mesir saja. Tapi kalau Namrud ini menguasai 7 iklim. Makanya dikatakan ini raja paling dahsyat, bisa menguasai dunia, bisa dikatakan. Bukan kali-kali, baru kemudian Fir'aun. Namrud sebelum Fir'aun gitu. Raja Namrud kita lihat matinya nih, orang sombong nih, kita lihat. Begitu saking, jadi yang mengaku Tuhan itu bukan hanya Fir'aun saja. Namrud sudah lebih dulu mengaku Tuhan. Di mana tinggalnya? Raja Namrud pernah membuat singgasana seperti sorga di dunia. Itu di wilayah Babilonia. Wilayah Babilonia. Kalau kita melihat sekarang jejak Babilonia itu di mana? Di Irak. Mesopotamia berdekatan. Di sana awal peradaban manusia yang begitu agung, Mbak. Sampai setelah itu muncul sihir-sihir,
Ya. Yang akhirnya lahir Nabi Sulaiman juga di sana. Yang akhirnya apa? Saking di sana itu begitu modern. Kita sekarang mungkin sudah AI, mereka sudah AI di zamannya kan. Kenapa? Ilmu itu begitu pesat di Babilonia itu. Sudah canggih, teknologi sudah canggih. Sudah bisa buat menara, itu menara Babel. Kalau kita lihat searching menara Babel itu belum ada yang bisa nandingin sekarang Pak. Apa yang paling tinggi sekarang? Burj Khalifa hanya 800 meter saja. Ini menara Babel 2000 sekian meter. Belum ada yang bisa nandingin. Bagaimana ini canggih? Mungkin sihir-sihir di zaman kita sekarang sudah berupa teknologi, tapi dulu, ini luar biasa. Saking sihirnya begitu besar, manusia tidak bisa lagi melihat mana yang hak, mana wahyu, mana sihir. Makanya masa Nabi ketika ada mukjizat disebut sihir, ya kan? Karena dari situ muncul sihir pertama di dunia. Saking manusia ini tidak bisa mengagungkan sihir-sihir, tidak bisa membedakan mana wahyu lagi, Allah utus kedua malaikat Harut Marut untuk menjelaskan mana sihir. Cuman masalahnya inilah manusia. Ketika sudah diutus Harut Marut, padahal ini diutus oleh Allah untuk membedakan mana wahyu, mana sihir. Makanya kata dalam Al-Quran disebut dengan fitnah, ujian ketika diutus Harut Marut. Supaya apa? Manusia itu melihat, mencerminkan dirinya. Ternyata selama ini sudah salah, yang kita percayakan adalah sihir. Ketika diajarkan oleh Harut Marut, ini manusia belajar sama malaikat ini. Ketika diajarkan oleh Harut Marut sihir itu begini loh. Ini caranya begini, ini sihir, jangan percaya. Ternyata manusia malah percaya itu dan ngambil pelajaran. Oh begitu sihir, oh besok saya praktikkan. Bukan padahal Harut Marut diutus supaya mencontohkan ini sihir, jangan diikutin. Tapi malah dipelajarin sama manusia sehingga sihir begitu merebak. Sampai Nabi Sulaiman dijuluki sebagai penyihir sama mereka. Itu pertama sekali dari Raja Namrud. Cuman saya katakan sampai zaman Nabi Sulaiman itu sudah beberapa generasi. Pertama Raja Namrud, ini cucu Nabiullah Nuh, cucu Nabiullah Nuh, keturunan daripada Kan'an. Bapaknya namanya Hus. Masih dekat sekali, satu silang 2 generasi daripada Nabiullah Nuh, keturunan nasabnya. Cuman sudah menyimpang. Idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, kata Nabiullah Ibrahim, Tuhanku itu yang bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, ana uhyi wa umit, saya juga bisa. Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Ibrahim, coba. Apa kata Namrud? Pengawal, ambil 1 orang ditahan, 2 orang di tahanan, bawakan ke depan. Ini yang ditahan sama Raja Namrud. Apa yang dilakukan oleh Namrud? Yang satu dibunuh mati, satu dibiarkan hidup. Kata Namrud, tuh lihat, saya bisa mematikan, bisa menghidupkan. Kalau saya mau, dua-duanya bisa saya matikan. Cuman saya hidupkan satu. Enggak nyambung di kepala Nabiullah Ibrahim. Ya Allah. Cuman kalau begini cara mikirnya, kata Nabiullah Ibrahim, ini kalau diteruskan debatnya, jadi parah nanti. Soal topik tentang kematian dan kehidupan. Takutnya kalau saya mengatakan, coba enggak begitu caranya. Yang mati, yang hidup, kamu matikan. Yang mati, kamu hidupkan lagi, bisa enggak? Sebenarnya kan begitu ya. Takutnya Nabi Ibrahim nanti itu Nabiullah sendiri, Nabi Ibrahim sendiri yang jadi kelinci percobaannya. Jadi Nabi ini soal darah ini enggak main-main. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak melanjutkan topik yang lain. Apa kata Nabi Ibrahim? Tuhanku itu bisa memunculkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Ya. Coba kamu Namrud, naikkan, munculkan matahari dari barat. Baru fabuhtan lagi kafar. Bingung Namrud. Oh iya, ini tidak bisa lagi dibantah. Fabuhtan lagi kafar. Setelah bingung Namrud, dia merasa tertantang dengan Tuhannya Nabiullah Ibrahim.
ini akan kutantang. Selesai perdebatan itu, kemudian Namrud mengatakan kepada panglimanya Haman, ya Haman, kumpulkan semua orang, bangunkan satu gedung yang paling tinggi, aku mau tantang Tuhannya Ibrahim. Akhirnya dibangunlah itu menara Babel itu, Pak. Ya, kalau kita searching menara Babel itu sampai 2000 sekian meter, 2400 sekian meter, luar biasa tinggi, setinggi Gunung Merapi, Pak. Sampai di sana dia naik lewat tangga-tangga, kemudian sampai, terus kemudian dia dia tantang Allah. Kami sudah membuat ini gedung. Dulu itu bahasa satu, Pak. Ini menurut riwayat-riwayat Israiliyat, tidak ada di dalam riwayat hadis atau Al-Quran. Disebutkan dulu itu bahasanya satu. Disitulah awal muncul bahasa berbeda-beda di dunia ini. Nah, karena saking manusia itu sombong, kita bersatu teguh membuat menara ini, dan kita ingin mengumpulkan semua manusia di dalam menara ini jadi satu kota yang tidak berbahasa beda-beda, dan kita tidak perlu berpencar ke seluruh alam manapun. Jadi saat itu manusia sudah sepakat ingin berkumpul di situ semua, Pak. Tidak mau berbahasa berbeda. Padahal sudah fitrahnya Allah, sudah takdirnya Allah, manusia diciptakan berbeda-beda dengan bahasa berbeda-beda. Nah, itu saat itu manusia ingin melawan takdirnya Allah. Setelah itu Raja Namrud, la'anallahu alaihi, akhirnya karena merasa tidak puas melihat Allah tidak melayani tantangannya, dia turun, ketemu sama Nabiullah Ibrahim. Ya Ibrahim, gak ada Tuhan yang kamu katakan, gak ada muncul. Saya gak ketemu, sudah naik ke menara tinggi gak ketemu. Coba kamu siapkan pasukanmu, aku siapkan pasukanku, kita lihat ada gak Tuhanmu nolong kamu, kata Namrud. Kata Nabiullah Ibrahim, gak apa-apa, oke. Besok waktu fajar tiba, matahari naik sepenggalan, di situ kita ketemu dan di situ kita berperang, kata Nabiullah Ibrahim. Malamnya Raja Namrud sibuk mengumpulkan banyak bala tentara. Raja Namrud dibawakan ke satu padang, semua pasukan dengan senjata lengkap. Nabiullah Ibrahim datang sendiri, Pak. Saat itu kata Namrud, hei Ibrahim, mana pasukanmu? Mana pasukan Tuhanmu? Kata Nabiullah Ibrahim, akan datang insyaallah. Saat itu tidak lama kemudian datang gemuruh awan yang ternyata bukan awan, Pak. Nyamuk. Riwayat yang lain mengatakan lalat yang datang. Cuman saking ribuan banyaknya seperti awan. Kalau tentaranya Allah melawan tentara Abraha dengan dengan burung, ini cuma dengan lalat. Ini begitu Allah ingin kalau orang sombong begini caranya, harus dikasih pelajaran. Datang itu lalat, ternyata lalat itu seperti piranha, digigit manusia sampai ke tulang-tulangnya. Luar biasa ini lalat. Ini tentaranya Allah, jangan main-main kalau Allah sudah turunkan tentaranya. Digigit sampai tulang belulangnya pun digigit, begitu banyaknya. Namrud lari sampai ke kerajaannya, sampai tutup dalam kamarnya, ditutup. Ternyata ada satu lalat yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk mengajar tuh, kamu itu hanya satu tugas, kejar targetmu. Cuma Namrud saja, seperti satu peluru sniper yang mengarah ke Namrud saja. Masuk itu satu lalat, masuk dari ruang hidungnya hanya 3 hari. Setelah masuk lalat itu ke kepalanya Namrud lewat hidung, kemudian bersarang di otaknya, dia merasa kesakitan. Saking sakitnya dia lupa makan, lupa minum, pokoknya tidak bisa merasakan apapun. Sakit sekali.
Sampai saking-sakingnya dibilang kepada pengawalnya, pengawal tolong dong pukul kepala saya sakit sekali. Ditimpuk sama pengawal itu ternyata obatnya Pak. Ditimpuk terus-terusan selama 3 hari hingga geger itu otak. Ternyata itulah geger otaknya Namrud setelah 3 hari. Wa'fu anna. Sudah selesai. Ketika Raja Namrud itu mati, ya, dalam riwayat dikatakan dia sempat keluar matinya di depan orang tuh di jalan. Manusia lihat saat itu. Allah takdirkan ketika itu keluar satu lalat sebelum jasadnya dibawa oleh manusia. Keluar satu lalat. Kata orang-orang, ternyata kita salah. Tuhan yang selama ini kita anggap raja yang berkuasa mati karena 1 ekor lalat doang. Itu lihat bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada orang yang sombong. Maka kita lihat kalau sekarang kita ketemu orang-orang yang sombong semana kekuasaannya. Sampai Namrud apa enggak? Jauh. Dari Korun jauh. Jadi kalau masih ada generasi kita sekarang yang berlaku sombong, berucap sombong, udah basi. Sudah dulu tuh ada yang lebih hebat dari kamu. Ada nggak lebih hebat dari Namrud? Belum ada. Dari Korun belum ada. Lebih kaya dari Korun nggak ada. Lebih hebat dari Firaun nggak ada. Masih juga berlaku sombong. Sama orang yang sombong aja masih nggak bisa menandingi orang yang lebih sombong. Masih juga berlaku sombong. Jadi nggak ada generasi kita sekarang tuh nggak ada lagi seperti generasi kita tuh. Kalau ada orang-orang yang seperti itu masih menyombongkan diri, bilang, kamu aja nggak sampai kehebatanmu kayak Namrud, nggak ada. Maka ada kaidah tuh mengatakan sombong di atas orang yang sombong, berlaku sombong di atas orang yang sombong, apa? Diperbolehkan. Ya, sombong di atas orang yang sombong diperbolehkan. Artinya tapi harus niatnya yang betul juga. Ya, niatnya untuk menyudutkan dia supaya tidak sombong lagi. Jangan pula kita berlaku sombong pula. Oke, baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat apa yang kita bahas daripada surah Abasa ini bagi saya sendiri dan juga bagi kita semuanya. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi talaki, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kita diskusi saja. Silakan dulu. Jadi sekilas dikatakan bahwa Raja Namrud itu keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi pada saat Kan itu ditenggelamkan berarti tidak meninggal. Oh, anak Nabi Nuh itu ada 2 Kan'an. Satu Kan'an yang sombong juga, yang tenggelam, udah naik ke atas bukit. Ya. Kemudian, Kan'an yang kedua itu yang dari keturunannya bukan anaknya langsung, tapi cucunya Nabi Nuh. Jadi anaknya Nabi Nuh ada yang satu Kan'an yang tenggelam di dalam air bah. Ceritakan juga dalam Al-Quran ya. Fahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Ternyata ketika itu dia terhalang oleh ombak, kemudian si Kan'an ini mati. Yang kedua, anak daripada Ham. Akhirnya Nabiullah Nuh berangkat dengan bahtera, 3 orang anak dibawa. Siapa? Sam, Ham, Yafet. Dari 3 orang inilah akhirnya kita bisa katakan 3 orang ini nanti keluar dari seluruh keturunan umat manusia setelahnya. Dari 3 garis, apa istilahnya ya? Bukan, ya bisa dikatakan nasab. Ras, ya, disebut dengan ras. Ras Ham, ras Yafet, dan makanya disebut ada yang sekarang disebut Yafetik, Hamitik, Samitik. Ya, keluarnya dari situ Pak, Sam, Ham, Yafet. Nah, anak daripada Ham salah satunya Kan'an. Jadi cucunya Nabi Nuh. Anak daripada Kan'an, Hus. Anak daripada Hus baru si
Namrud. Nah, begitu. Itu nasabnya. Nah, jadi ketika bahtera Nabi Nuh itu berlabuh di sekitaran Babilonia, ada yang sebagiannya ini akhirnya ketika setelah itu runtuh, ya, setelah menara Babylon itu tadi runtuh, menara Babel itu runtuh, Allah takdirkan manusia ini berpencar ke seluruh alam. Setelah itu, maka saat itu anak Nabi Nuh yang bernama Yafid itu ke arah naik ke atas, Pak, arah utara. Nah, Yafid itu anak Nabi Nuh yang berkulit putih, matanya sipit. Jadi sampai ke daerah Rusia sana akhirnya, pokoknya daerah apa namanya, bangsa Mongolian, orang-orang Cina sekarang itu garisnya rasnya Yafetik. Sedangkan Ham, ya, Ham itu ke arah Ethiopia. Ham itu fisiknya hitam legam, rambutnya keriting. Nah, itulah kalau orang-orang hitam sekarang. Nah, jadi mereka itu rasnya dari ras Hamitik. Sedangkan Sam itu turun ke arah wilayah Arab Timur Tengah. Ya, orang-orang Arab atau orang-orang seputaran daripada India campuran itu semua rasnya dari Samitik. Nah, umat manusia setelah generasi Nabiullah Nuh tidak terlepas daripada ras ini. Sekarang kita lihat diri kita, kemana larinya, Pak? Hamitik, Samitik atau Yafetik? Udah bercampur-campur sekarang. Kalau dites DNA-nya udah nggak tertara, jauh sekali. Mungkin bisa dikatakan kita campuran. Cuman kita sendiri lihat, Pak, lihat di cermin. Kita campuran apa nih? Yafetik atau cuman kita ada yang wajahnya mungkin banyak yang mata kecil-kecil ya. Bisa dikatakan sedikit daripada campuran Yafetik, sedikit daripada campuran Samitik, agak ke timur tengahan. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita langsung lanjutkan ke sesi talak. Silakan. Dan maju dan silakan. عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن
سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Insyaallah bermanfaat untuk Ustaz. Saya pinjam kolam sebentar. Bukan deh. Ada. Bisa 12 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pak Arif tadi ayat berapa terakhir? Besok 249. 2 49. Lanjutannya 249 ya. Tadi dari ayat berapa? 2462 Oh iya, oke. 248. Baik. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma taraktum min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumuna falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukht itu di mana nih? Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghayra mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha walalikal fawzul alim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naro
ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Selanjutnya di ayat ke-15. 15 ya. Silakan. Insyaallah. Ini ayat 1 Iya. Ya. Al-Mutaffifin. Ayat berapa? 14. A'udzu billahi Lasalul jahim. Lasalul jahim. Summa yuhalu hadal ladzi Summa hadal ladzi kuntum bihi tuhaddibun. ulangi. Summa Summa yuqalu hadal hadzal ladzi kuntum bihi tuhaddibun. tukal ka biasa. Tuhaddibun. Alla inna kitabal abrori lafihi Illiyin. ilbiyin. Wa ma adraka ma illiyun. 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 Kitabum mar'um. Marqum. Kitabum mar'um. Yashhaduhul muqarrabun. muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki Ikimut. Alal araiki yanzur. Alal araiki yang yanzurun tajri perhatikan hurufnya. tahrifu Itu huruf A, bukan huruf H. ya Ya. tahrifu fi wujuhihim nadru Naum. Enggak boleh kepentan. Enggak. Naum. Masih kepentan. Enggak. Naum. Ro. rotan na'i Ulangi. Ta'rifu fi wujuhihim naum. Rotan ni'im na'im yusqau. Huruf qa. Namir rohikim mahtum kitabuhu Misk. Khitamuhu misk. Kitabuhu misk wa fi dzalika falyatana
Washil mutanafishun wa mizajuhu min tasnim ainayas robu bihal mutqarrabun innal ladzina Kita cukupkan di situ dulu ya Pak. 28 selanjutnya 29. innal ladzina Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Silakan. Celaknya enak ya. Hah? Celaknya macam-macam. Ah, Ini enak. oh ya. Tinggal dipakai gitu. Iya, biasanya suka burger. Belum. Penuh. Berakhir Berarti Baqarah 5. 145 berarti deh. Sekarang 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika Mir rabbika. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta Fawalli. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم
yatlu alaikum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Lanjutkan ayat ke 158. Yuk abang. Masya Allah, soleh. Masya Allah. Lagi libur ya bang? Sampai kapan? Tanggal 5 tahun depan. Oh, besok. Hari ini surah apa bang Abdul? Falak ya? Coba za-nya lebih tipis, zal. Lidahnya keluar. Zu. Qul a'udzu. Jangan monyong terus. Qul a'udzu. Enggak. Zu. Zu. Nah. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasa sama kayak za tadi. Sa. Syarrin ya. Kalau Ustaz baca ro-nya enggak terdengar enggak ada getaran. Wa min syarrin naffatsati. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, satu surah lagi Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sabar lebih ke Al-Ahad. Ya. Kasih amdannya besok ikut lagi ya. Gak apa-apa, nanti kalau sampai di sini lanjut tidur nggak apa-apa. Yang penting datang aja ke masjid. Salam. Pak, kapan pulang? Minggu. Seminggu. Hari Minggu kemarin. Udah dingin di sini. Sekarang udah
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال فمن يعمل مثقال ini Pak lidahnya naik apa namanya lewat mithqal ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال مثقال ذرة شرا يره. Besok Pak Dedi menyebutkan surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah di belakangnya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو
yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil, ya bani Israil, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wattaqu yawman la tajzi Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsarun. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu akhdiz zalimin. Wa idh ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa akhidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifin wal akifina war ruk'is sujud. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minkum billahi wal yawmil akhir. Qala man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Besok melanjutkan 127. Bangun kasihan bangunnya pas subuh belum ngesar. Kausar sekarang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Bukan sar. Inna a'tainakal kautsar. Ya, itu
Inna a'tainakal kautsar Fasalli li rabbika wanhar Ya. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Lanjut ke Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din Fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim Anso, bukan ang tapi anso, an salatihim. alladzina hum an salatihim Salatihim. alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal Wa yamna'u. wa yamna'unal ma'un. Ya, lanjut ke Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy Ilafihim Ilafihim rihlatash Hima enggak. Ilafihim rih. Jangan himarih, himarih. Nah, Ilafihim rih ya. Ilafihim rihlatash Rihla. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم وآمنهم من خوف. Khauf. Gigi atas tempel ke bibir bawah ketika baca fa. Min khauf. Min bibir Min khauf. min khawf. Gigi atas tempel ke bibir bawah. Oh, Gini fa. Bukan fa, bukan fa. Nah, begitu. mana? Ini. Ketika tadi fa benar. Fa. Fa. Nah, itu fa. Fa. Min khauf. Min khawf. Nah, itu. Min khawf. Ya. Min khawf. Nah, nanti diperbaiki. Barakallahu. Masuk ke surah Al-Fil. Al-Fil. Kebiasaan. Silakan Pak Fidi. Silakan. Bukan dong. Sudah selesai. Gajah ya mereka. Apa ya? Ya. Satu paket pak. Double. Pahalanya double. Lepas itu ada 95 loh. Umurnya 95. 97. Tahun berarti umur. Boxir tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadallahu mitsaqal
liyashtarau bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Kalau kita lihat doa yang diajarkan kepada kita itu sebenarnya doa yang menurut apa akal pikiran kita nggak masuk akal. Terlihat kemurahan Allah. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik. Ya Allah, berikan kepadaku apa yang telah Engkau berikan dan Engkau janjikan kepada Rasul-Mu. Sama disuruh minta dari Rasul. Ini Rasul nih kita sekarang disuruh minta kayak Rasul nih. Apa yang dikasih ke Rasul? Kita minta ini kita. Mana tingkatannya? Doa yang lain
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Coba kita pikir-pikir nih doa ini. Ya Allah, jangan azabku kalau aku lupa, kalau aku salah ya Allah jangan hukum. Itu Pak. Bisa kalau kita bilang sama bos, jangan pecat saya kalau salah ya. Bisa nggak? Mungkin kalau manusia, kamu salah ya harus tunggu resiko. Tapi kita bilang, ya Allah, la tu'akhidna, jangan hukum saya kalau saya salah, kalau saya lupa. Udahlah manusia ini pelupa, tukang salah. Minta juga dari Allah, ya Allah ringankan, ya Allah jangan hukum saya. Nah sebenarnya, tapi ini yang diajarkan siapa yang mengajarkan? Allah juga yang ngajarin. Allah sendiri yang mengajarkan. Akhirnya innasina Allah. Ya Allah, itulah kemurahan Allah Subhanahu. Baik bapak-bapak sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah, kita sudah selesai pada pertemuan hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan besok. Kita tutup dengan membacakan doa sejenak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ma'a ahli al-qutri unsa wa dzakar, Rabbi wafiq lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Zuqil kulla halalan naima wa khalla atqiya ulama, nuhda bil khair wa nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحاب المصابح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.